Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Oke, anak-anak, hari ini Miss Maria akan menjelaskan tentang di tematik 6H tentang rotasi dan revolusi. Nah, anak-anak boleh perhatikan di dalam buku. Karena waktu kalian tinggal 2 minggu untuk ujian sekolah, Miss Maria tidak menjelaskan secara semuanya ya, tapi Miss Maria jelaskan sesuai dengan soal yang akan diajarkan ya. Soal yang akan diajarkan tentang rotasi dan revolusi bumi itu tentang akibatnya ya, pembagian waktunya. Oke, di sini kita akan pelajarin bersama-sama. Anak-anak boleh perhatikan di dalam buku halaman 4 ya sampai halaman 6 itu tentang rotasi bumi. Sebelum kita tahu pengaruhnya rotasi bumi, kita tahu dulu pengertian rotasi bumi. Oke, pengertian rotasi bumi adalah kalau kalian lihat dalam buku, tolong dikasih garis bawah atau menggunakan stabilo ya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya ya. Kalau ada global, ini perputaran bumi pada porosnya. Itu waktunya biasanya membutuhkan waktu 23 jam 56 menit atau yang kita sering sebut 24 jam. Kenapa sih 24 jam? Karena 23 56 itu kan sudah lebih dari setengah, makanya dibulatkan jadi 24. Oke. Kita sudah tahu pengertian, terus akibat dari rotasi bumi itu apa saja. Anak-anak perhatikan ya, karena nanti ujian sekolah itu ada akibat rotasi dan revolusi bumi ya. Rotasi bumi ini akibatnya paling pertama yaitu terjadinya siang dan malam ya. Makanya ada yang bumi, ada yang belahan. Kalau kita terjadi kena sinar matahari berarti terjadinya siang, tapi kalau tidak terkena sinar matahari berarti terjadinya malam. Oke ya. Terus yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Miss, apa sih gerak semu harian matahari itu? Kita gerak semu harian matahari itu kita lihat seolah-olah matahari itu yang berputar, bumi yang diam. Ternyata buminya yang berputar, matahari itu tetap. Ya, contohnya pagi hari, matahari adanya masih terbit di sebelah timur. Sudah siang hari jam 12, jam 1 kok matahari di atas kepala kita ya. Maksudnya kita rasa di atas siang hari. Terus pada sore hari matahari sudah terbenam di sebelah barat. Itu namanya gerak semu harian matahari. Kita seolah-olah matahari itu berputar, padahal buminya yang berputar. Oke, terus yang berikut, terjadinya perbedaan waktu. Perbedaan waktu maksudnya ada di belahan bumi yang daerah kutub dengan daerah khatulistiwa itu waktunya sangat berbeda. Perbedaan waktu ini ditentukan yang menentukan garis yang menentukan waktu itu, ada pusat waktu itu daerahnya di kota Greenwich, itu adanya di Inggris. Itu karena dilalui garis bujurnya 0 derajat, makanya dihitung dari situ. Selisihnya apa? Selisihnya sekitar 15 derajat, itu selisihnya 1 jam. Ya, dan di sini yang di sebelah barat itu lebih lambat daripada di sebelah timur. Kenapa? Karena bumi itu berputar searah jarum jam, sehingga kan yang pertama ketemu itu biasanya daerah di timur, makanya matahari terbitnya di timur. Padahal bumi itu berputar ke arah barat baru ke timur, bukan dari timur ke barat, dia dari barat ke timur. Makanya yang lebih cepat melihat matahari itu adalah di daerah bagian timur. Oke, itu adalah akibat rotasi bumi ya, sehingga waktunya kan 360 derajat dibagi 15 itu selisih 15 derajat, sehingga totalnya itu 24 jam. Oke, terus yang berikut terakhir yaitu terjadinya gaya sentrifugal. Sentrifugal ini maksudnya apa, Miss? Itu gaya yang arahnya menjauhi pusat. Di sini dijelaskan kalau daerah khatulistiwa seperti di Indonesia itu gaya gravitasinya lambat, sehingga kalau kita contohnya kalau kita lompat, kita jatuhnya bisa agak lama ya. Tapi kalau daerah kutub itu karena mereka mendekati kutub itu, makanya gaya gravitasinya cepat.
sehingga mereka tuh perputaran cepat. Mungkin kita di sini gaya gravitasinya mungkin 1, mereka tuh sudah sampai 5. Maka sehingga gaya gravitasi di sini atau perputaran kalau di khatulistiwa mungkin baru 1 putaran. Di daerah kutub itu dia sudah sampai 5. Makanya perputaran di daerah kutub tuh lebih cepat ya ketimbang di daerah khatulistiwa. Oke, itu tentang akibat dari rotasi bumi. Ingat anak-anak, apa yang sudah Miss Maria itu, akibat rotasi dan revolusi itu sudah ada di soal ujian sekolah. Yang pertama tadi ya, Miss ulanginnya, terjadinya siang dan malam, terus terjadinya gerak semu harian matahari, terus terjadinya perbedaan waktu, dan yang terakhir itu terjadinya gerak sentrifugal yang menyebabkan gaya gravitasi di kutub itu lebih besar daripada di garis khatulistiwa ya, daerah garis khatulistiwa seperti di Indonesia. Oke, itu tentang akibat rotasi dan revolusi bumi. Oke, kita lihat di halaman 9. Halaman 9 ini tentang pembagian waktu yang kita sudah tahu di Indonesia kok ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Di sini kan ada perbedaannya. Seperti contohnya kalau kalian di Jawa, contohnya di Jawa ini jam 8 pagi. Terus kalian terbang menggunakan pesawat ke Bali, berarti di sana ada perbedaan, kalian harus rubah waktunya karena di sana waktu Indonesia Tengah, berarti tambah lebih 1 jam. Terus dari Bali ke Papua sama, itu 1 jam. Tapi kalau contohnya dari Jawa ke Papua itu bedanya 2 jam. Oke ya, itu perbedaan waktu. Oke. Terus di halaman 10 itu Miss Maria sudah jelaskan apa saja daerah-daerah yang daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah tuh daerahnya apa saja. Emang setiap pembagian waktu itu apakah sama atau tidak ya? Kalau di sini waktu Indonesia Barat itu apa saja daerah yang mengalami waktu Indonesia Barat? Contohnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu Pontianak, dan Kalimantan Tengah yaitu Palangkaraya. Berarti ada 4 daerah, 4 itu yang mengalami waktu Indonesia Barat. Terus waktu Indonesia Tengah itu yang paling banyak. Yang paling pertama itu Kalimantan Timur atau Samarinda, terus Kalimantan Selatan Banjarmasin, terus ada Sulawesi, NTT, Bali, dan NTB. Itu waktu Indonesia Tengah. Terus waktu Indonesia Timur itu hanya 2, yaitu Maluku dan Irian Jaya. Supaya apa? Anak-anak tuh bisa mengerti. Kalau ditanya di Jawa itu waktu Indonesia apa? Waktu Indonesia Barat. Kalau nanti ada yang bilang ke Papua waktu Indonesia apa? Jangan sampai kalian bilang waktu Indonesia Barat. Itu waktu Indonesia Timur. Oke. Nah, di sini di halaman 11 ini ada tentang garis pada global ya, itu biasanya ada garis bujur dan garis lintang. Di sini garis bujurnya apa, garis lintangnya apa? Garis lintang itu garis yang garis kaya yang melingkari bumi ya, yang melingkari bumi ya. Itu garis bujur, dia akan melingkari bumi dari atas ke bawah ya, melingkar. Terus garis bujur itu garis bujur itu garis yang membelah bumi menjadi ada belahan barat dan belahan timur. Kalau garis lintang itu yang melingkari bumi, yang dari atas ke bawah itu garis lintang. Sedangkan garis bujur itu yang lingkaran ya. Itu tentang garis lintang dan garis bujur. Oke. Terus di sini di halaman 12, di sini kenapa bisa tahu pembagian waktu ada Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Di sini ada yang menentukan itu adalah dari contohnya negara Indonesia ya, terletak contoh 95 derajat sampai 141 bujur timur. Berarti sepanjangnya itu ada berapa? Berarti ada 46. Makanya dari 46 dibagi 15 derajat. 15 yang tadi yang kita sudah belajar dibeda selisih 15 derajat itu selisih 1 jam. Makanya 15 jadinya 3 wilayah. Tadi yang sudah wilayah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Oke, itu tentang secara garis besar. Sekarang kita akan lihat tentang
revolusi bumi. Oke, revolusi bumi itu ada di halaman 37-38. Miss Maria nggak jelaskan secara umum yang tadi apa ya. Miss lebih tekankan tentang pengertian rotasi, revolusi, dan akibatnya. Karena soalnya ada di situ. Karena kalian tinggal 2 minggu lagi ya. Oke, revolusi bumi artinya adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktunya itu membutuhkan 365 seperempat hari ya. Itu membutuhkan waktu yang lama karena kan matahari mengelilingi bumi kan 1 tahun ya. Akibat dari revolusi itu apa saja? Ada perbedaannya. Ingat anak-anak harus kalau yang rotasi kan mungkin ada dalam buku. Kalau revolusi ini dalam buku nggak ada. Anak-anak boleh tulis ya supaya saat ujian sekolah nanti anak-anak tidak lupa. Oke, revolusi bumi itu akibatnya atau pengaruhnya apa? Adanya perbedaan siang dan malam ya. Perbedaan siang dan malam contohnya kalau daerah belahan yang kutub dengan daerah yang khatulistiwa itu ada perbedaan siang dan malam. Lamanya berapa itu contohnya tentang akibat dari revolusi bumi. Terus yang berikut pergantian musim ya. Kalau kita di khatulistiwa kan hanya 2 ya, ada musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau daerah kutub ada 4 musim. Ada musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin ya. Itu ada 4 musim. Terus terjadinya gerak semu tahunan matahari. Ingat anak-anak tadi di rotasi ada gerak semu harian. Itu akibat rotasi. Kalau revolusi gerak semu tahunan karena ini 1 tahun ya. Terus yang terakhir rasi bintang yang berbeda. Rasi bintang kan kalian sudah pernah kita yang terakhir field trip ya. Kita tahu ada rasi bintang ini Scorpio, Gemini ya. Itu adalah perbedaan akibat dari revolusi bumi. Oke. Anak-anak sudah mengerti ya. Di sini Miss jelaskan tentang yang rotasi dan revolusi. Nanti kita akan bahas lagi tentang tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, anak-anak semoga bisa bermanfaat dan kalian tetap semangat ya untuk mengikuti ujian UAS nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.